pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden menegaskan belum ada rencana untuk melakukan reshuffle. Presiden Prabowo menilai jajaran Kabinet Merah Putih sudah bekerja dengan baik. Presiden Prabowo menegaskan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk melakukan reshuffle kabinet. Hal ini disampaikan usai menghadiri acara Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Prabowo menilai para menterinya sudah bekerja dengan baik. Menurutnya, meski ada kritik di sana-sini, hal itu adalah sesuatu yang wajar dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Presiden menyampaikan ia merasa puas dengan kinerja timnya. Ia tak menampik adanya kekurangan, terutama dalam hal komunikasi publik sejumlah menteri. Namun Prabowo menegaskan seluruh menterinya bekerja keras dan memiliki niat baik untuk rakyat tanpa membawa kepentingan pribadi atau partai. Prabowo yakin partai-partai politik yang mengisi kabinet saat ini telah memberikan kader-kader terbaiknya. Ia menegaskan kesetiaan kepada partai berhenti saat kesetiaan kepada negara dimulai. Saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana-sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan proyek tanggul laut atau Giant Seawall Pantura akan segera dimulai setelah 3 dekade hanya menjadi wacana. Pembangunan ini diprioritaskan untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjirop dan dampak perubahan iklim. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall Pantai Utara Jawa bukan lagi sekedar wacana. Setelah hampir 3 dekade hanya menjadi perencanaan, pembangunan tanggul akan segera dimulai. Hal ini ia sampaikan saat menutup Konferensi Internasional Infrastruktur di Jakarta Convention Center. Tanggul laut ini dinilai sangat krusial untuk melindungi wilayah pesisir utara Pulau Jawa dari banjirop, penurunan muka tanah, dan dampak perubahan iklim. Proyek sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik ini diperkirakan membutuhkan dana sebesar 80 miliar dolar Amerika Serikat dengan waktu pengerjaan 15 hingga 20 tahun. Pemerintah tidak lagi akan menunda. Prabowo telah memerintahkan pembentukan tim khusus dan dalam waktu dekat akan membentuk badan otorita untuk memastikan proyek berjalan tepat sasaran. Langkah pertama akan dimulai di wilayah paling terdampak seperti Jakarta, Pekalongan, dan Semarang. Presiden juga menegaskan keterbukaan terhadap investor internasional, namun menjamin bahwa pembangunan tidak bergantung pada pihak asing. Bagi Presiden, tanggul laut Pantura adalah komitmen jangka panjang untuk melindungi rakyat, meski ia sendiri tak mengetahui siapa presiden yang akan menyelesaikannya. Harus kita laksanakan adalah Giant Seawall, tanggul laut Pantai Utara Jawa. Proyek ini sangat vital. Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura. Lawatan ini diharapkan menguatkan hubungan bilateral dan kerjasama strategis antar kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Singapura untuk melakukan kunjungan kenegaraan pada Minggu malam 15 Juni 2025. Keberangkatan Presiden dilepas langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Turut hadir pula sejumlah pejabat negara seperti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Bahlil Lahadalia. Dengan mengenakan safari coklat dan topi biru, Prabowo sempat memberikan salam hormat kepada para pejabat sebelum naik pesawat kenegaraan. Kunjungan ini dimulai dengan pertemuan resmi bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam di Parliament House. Presiden Prabowo juga dijadwalkan mengikuti Leaders Retreat dengan Perdana Menteri Lawrence Wong. Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia-Singapura.
dan membuka peluang kerjasama strategis antar kedua negara. Dari Jakarta, Tiara Jenggaluanggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura untuk mempererat hubungan bilateral. Kedatangannya disambut langsung Perdana Menteri Lawrence Wong di Paya Lebar Airbase. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Singapura pada Minggu malam untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Pangkalan Udara Paya Lebar sebagai tanda kehormatan khusus dari pihak tuan rumah. Selain Lawrence, penyambutan juga dihadiri Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo hingga Atas Pertahanan KBRI Kolonel Hendra Supriyadi. Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kunjungan kenegaraan ini meliputi pertemuan dengan Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dan Forum Bilateral Leader Retreat. Agenda ini menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan kedua negara di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, dan transformasi digital. Dari Jakarta, Tiara Jenggaluanggara, Berita Nasional TV. Informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Singapura menghasilkan momen-momen penuh makna dan simbol persahabatan. Di Parliament House, Prabowo disambut dengan penghormatan tinggi dan menerima anggrek unik yang dinamai sesuai nama ibundanya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut dengan penuh kehormatan di Parliament House Singapura dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya pada Senin 16 Juni 2025. Agenda utama kunjungan ini adalah pertemuan resmi dengan Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam sebagai langkah mempererat hubungan bilateral kedua negara. Usai tiba di lokasi, Prabowo menerima jajar kehormatan yang dilaksanakan secara khidmat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Majulah Singapura dikumandangkan untuk menandai persahabatan erat antar negara tetangga. Keduanya lalu memeriksa barisan kehormatan dengan tata protokol resmi kenegaraan. Dalam momen yang penuh makna, Prabowo menerima anggrek ungu dengan nama Dora Sigar Sumitro sebagai penghormatan kepada ibundanya. Sebagai balasan, Prabowo menyerahkan cenderamata berupa guci putih biru dan kris kuning emas kepada Presiden Tharman. Kedua pemimpin negara lalu melanjutkan pertemuan resmi untuk membahas berbagai isu strategis termasuk ekonomi, pertahanan, dan ketahanan pangan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong kerjasama strategis dengan Singapura di bidang energi hijau dan industri berkelanjutan. Dalam Leaders Retreat di Parliament House, Prabowo menegaskan peran penting Danantara sebagai energi masa depan Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong kolaborasi strategis antara Temasek Holdings dari Singapura dan Danantara Sovereign Wealth Fund Indonesia yang baru dibentuk. Hal ini untuk memperkuat kerjasama di sektor energi hijau serta pengembangan kawasan industri berkelanjutan. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan Leaders Retreat di Parliament House, Singapura. Prabowo menyatakan harapan agar Temasek dan Danantara dapat berkolaborasi erat di berbagai bidang strategis, termasuk energi terbarukan dan infrastruktur rendah karbon di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. Baginya, Danantara adalah energi masa depan Indonesia yang mengusung investasi jangka panjang untuk proyek transisi energi dan industri ramah lingkungan. Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas investasi langsung yang selama ini diberikan Singapura. Tercatat, pada tahun lalu investasi dari Singapura menyumbang sekitar sepertiga dari total foreign direct investment di Indonesia. Tak hanya fokus pada ekonomi, Prabowo juga menyoroti pentingnya adopsi praktik terbaik Singapura dalam bidang perumahan, pengelolaan dana negara hingga diplomasi budaya. We look forward to close collaboration between Temasek and Danantara in
in all sectors, especially the sector of renewable energy, sustainable industrial zone, and the development of Batam, Bintan, and Karimun region on the low carbon energy sectors and critical infrastructure. Thank you for the confidence that you have in us, and we would like to continue strengthening this collaboration and this partnership. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Indonesia dan Singapura meningkatkan kerjasama strategis di bidang kesehatan dan pertanian modern. Komitmen ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan PM Lawrence Wong usai Leader Retreat di Singapura. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong peningkatan kerjasama strategis dengan Singapura di sektor kesehatan dan pertanian modern. Hal ini disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam Leaders Retreat di Parliament House Singapura pada Senin 16 Juni 2025. Prabowo menekankan pentingnya transformasi sistem kesehatan nasional termasuk pembangunan lembaga pendidikan tenaga medis untuk menguatkan ketahanan sektor kesehatan. Ia menyatakan komitmen untuk membangun lebih banyak perguruan tinggi kedokteran dan sekolah perawat dengan menggait pengalaman Singapura sebagai referensi. Tak hanya di bidang kesehatan, Prabowo juga menegaskan komitmen untuk memajukan sektor pertanian modern Indonesia. Ia menyambut terbuka transfer teknologi dari Singapura, termasuk di dalamnya pertanian, perkotaan, dan penerapan praktik pasca panen yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, kedua negara menandatangani nota kesepahaman di bidang keamanan pangan dan teknologi pertanian. Kerjasama ini mencakup pengembangan petani muda dan Kerjasama ini mencakup pengembangan petani muda dan pertukaran praktik terbaik yang sekaligus melengkapi 19 kesepakatan strategis yang dihasilkan dalam Leaders Retreat tahun ini. We welcome Prime Minister Wong's offer to open opportunities for technology transfer in modern agriculture technology. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut Singapura sebagai salah satu negara yang bisa jadi contoh dalam menyusun kebijakan publik. Salah satunya adalah program perumahan murah dan pembentukan lembaga investasi nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakui mencontoh sejumlah program unggulan pemerintah Singapura untuk diterapkan di Indonesia. Salah satunya adalah program perumahan murah bagi rakyat. Presiden Prabowo menegaskan pembangunan perumahan tersebut tengah dikebut agar segera terselesaikan. Menurut Presiden Prabowo, program rumah murah telah diinisiasi sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Di era pemerintahannya ditargetkan pembangunan 1 juta rumah tapak dan rumah susun pada tahun 2025. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan perumahan nasional. Prabowo juga menyebut Singapura sebagai inspirasi dalam pembentukan lembaga investasi nasional. Jika negara itu memiliki Temasek, maka Indonesia kini punya Danantara. Sovereign Wealth Fund tersebut dibentuk untuk mengelola investasi pemerintah secara optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Singapura, Indonesia dan Singapura menandatangani 3 nota kesepahaman di bidang energi ramah lingkungan. Kerjasama tersebut meliputi perdagangan listrik, energi bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas, serta pembangunan kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. I think Singapore has initiated many successful policies. First of all, the low-cost housing for all citizens of Singapore, which we are going to continue. The initiatives of President SBY and President Joko Widodo, we're going full speed ahead. I am proud to say that I've got reports that we will be building 1 million apartments, low-cost housing this year. Another achievement of Singapore that we copy with pride is your Sovereign Wealth Fund, Temasek. So a few months ago, we initiated our own Sovereign Wealth Fund, which we call Danantara. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
official was I think 2 months. Yeah. Informasi lainnya usai jeda pemirsa tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan status 4 pulau yang menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara. Pulau-pulau tersebut resmi masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan status 4 pulau yang menjadi polemik antar Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil dinyatakan sebagai wilayah administratif Provinsi Aceh. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 17 Juni 2025. Keputusan ini dilandaskan pada dokumen yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri, termasuk salinan Kepmendagri nomor 111 tahun 1992 yang memuat kesepakatan batas wilayah antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara saat itu. Dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa Kepmendagri tersebut merupakan dokumen penting yang menguatkan bukti historis bahwa 4 pulau tersebut merupakan bagian dari Aceh. Meskipun dokumen asli kesepakatan tidak ditemukan, salinan Kepmendagri yang tersimpan di Arsip Nasional telah menjadi dasar hukum yang kuat. Berdasarkan hal tersebut, Kemendagri merevisi Kepmendagri nomor 300/22/2138 tahun 2025 untuk mengembalikan 4 pulau ke dalam administrasi Aceh. Kesepakatan terbaru juga telah ditandatangani oleh Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara, disaksikan langsung oleh Presiden melalui Zoom, serta diberikan legitimasi oleh Mensesnek dan Menseskap. Menjadi posisi yang sudah legal dan kuat bahwa 4 pulau ini secara hukum dengan dokumen-dokumen yang ada, ditambah dengan juga memang ada tambahan-tambahan historis, ada keberadaan jejak-jejak dari warga Aceh Singgil, lain-lain sana, itu menjadi petunjuk dan pendukung. Tapi yang paling utama adalah dokumen ini. Itulah kira-kira apa yang kami sampaikan, dan alhamdulillah tadi Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan melalui Zoom meeting beliau, dan kemudian disaksikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Gubernur Sumatera Utara juga sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Kalau boleh bisa ditampilkan, disaksikan oleh Menseknek dan Mensekap. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galwangkara, Berita Nasional TV. Ya, selain itu juga pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah cepat dalam menyelesaikan sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah menegaskan bahwa penyelesaian dilakukan berdasarkan dokumen otentik dan kesepakatan bersama. Terima kasih, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dalam menyelesaikan sengketa 4 pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga keutuhan NKRI dan menyebarkan informasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak ada lagi polemik. Wakil Ketua DPR RI Supri Dasko Ahmad melaporkan dokumen otentik yang menunjukkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh telah ditemukan. Dokumen itu merupakan keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1992 yang ditandatangani Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara saat itu.
sehingga menjadi dasar hukum dalam pembaharuan kesepakatan yang ada ditandatangani kedua gubernur di hadapan Presiden. Presiden Prabowo mengakui kerja cepat tim pemerintah dan menekankan pentingnya stabilitas nasional untuk menjaga iklim positif yang telah terbangun. Ia juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antar lembaga dalam menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan konstitusional. Saya kira prinsip bahwa kita satu negara NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galwanggara, Berita Nasional TV. Ya, informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Republik Ceko Petr Fiala saat singgah di Praha. Pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat hubungan bilateral. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Ceko Petr Fiala di hotel tempatnya menginap di Praha, Selasa 17 Juni 2025. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh rasa saling menghormati, menunjukkan dekatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Ceko. Kehadiran PM Petr Fiala disambut langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di lobi hotel sebelum dibawa menuju ruang pertemuan bersama Presiden Prabowo. Walaupun bukan kunjungan resmi dan hanya transit, PM Petr Fiala secara khusus meluangkan waktu untuk menyapa Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, PM Petr Fiala mengungkapkan apresiasi atas kehadiran Prabowo di Praha dan mengenang kunjungannya ke Indonesia 2 tahun lalu yang membawa kesan mendalam. Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan harapan agar hubungan kemitraan Indonesia-Ceko terus menguat di masa depan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. It was very impressive for me. Presiden Prabowo Subianto tiba di Saint Petersburg, Federasi Rusia pada Rabu 18 Juni 2025 waktu setempat untuk melakukan kunjungan kenegaraannya. Presiden Prabowo disambut upacara militer resmi dan sejumlah pejabat tinggi Rusia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Pulkovo, Saint Petersburg, Federasi Rusia pada Rabu 18 Juni 2025 waktu setempat. Kedatangan Prabowo disambut dengan upacara militer resmi sebagai tanda dimulainya kunjungan kenegaraan ke Rusia atas undangan Presiden Vladimir Putin. Setelah turun dari pesawat, Presiden Prabowo disambut oleh Deputi Perdana Menteri Rusia Denis Manturov. Ia juga menerima penghormatan dari pasukan jajar kehormatan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam prosesi penyambutan resmi yang hikmat. Presiden Prabowo kemudian menyapa para pejabat tinggi Rusia yang hadir di landasan udara, termasuk Senator Dagestan Ilyas Umahanov, Dubes Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov, dan Gubernur Saint Petersburg Alexander Beglov. Sementara dari pihak Indonesia, turut mendampingi antara lain Sesgap Teddy Indrawijaya, Menlu Sugiono, dan Dubes RI untuk Rusia Jose Tavares. Kunjungan Prabowo ini merupakan bagian dari agenda bilateral strategis. Pertemuan kedua pemimpin negara menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Rusia di berbagai sektor. Dari Jakarta, Tiara Ajeng Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.